Ada orang bilang Indonesia itu berantakan dan berbahaya. Tapi aku udah hidup di sini bertahan-tahan. Penduduknya ramai, jadi fikiran yang pertama itulah, takut tu memang tak ada. Oh, inilah tempat yang terbaik kalau saya nak berehat. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini kita bakal bahas video reaksi yang cukup nyentil dan bikin kita mikir guys. Ini soal anggapan katanya Indonesia tuh kacau balau guys. Tapi tunggu dulu guys, karena kenyataannya nggak sesederhana itu ya kan. Karena banyak orang asing yang udah datang ke Indonesia justru malah jatuh cinta guys. Yuk langsung aja kita kulik momen-momen serunya guys. Gimana mereka bisa jatuh cinta di tengah negara yang mereka anggap kacau ini guys. Ada orang bilang Indonesia itu berantakan dan berbahaya. Tapi aku udah hidup di sini bertahan-tahan. Dan sekarang mau ngomong yang benar-benar jujur. Di Indonesia, aman atau enggak itu tergantung kamu sendiri. Kalau kamu tinggal di kampung kumuh atau keluyuran di tengah malam, ya benar, itu berbahaya. Tapi di kawasan orang Tionghoa, ada satpam 24 jam, naik mobil keluar masuk. Dan mallnya lebih rapi dari di rumah. Kalau mau dirampok sama orang lokal, mereka malah lebih takut kamu ngadu ke polisi. Hukum di Indonesia itu ketat banget buat melindungi orang asing. Bener di banget. rumah, bisnisnya udah kayak adu ketat banget. Di sini ngejual nasi goreng di pinggir jalan aja bisa untung. Infrastrukturnya memang belum bagus, tapi karena itu juga bisnis kayak kedai teh susu, logistik, dan e-commerce punya peluang lebih banyak dari di rumah. Ada yang bilang Indonesia miskin, tapi lihat aja rumah mewah di Jakarta. Harganya bisa bikin kota kedua di rumah kalah. Orang kelas menengah di sini belanja gila-gilaan. Kalau kamu nggak untung di sini, ya itu masalah kamu. Gila banget guys, baru mulai aja udah langsung to the point nih kan. Negara yang katanya kacau malah betah tinggal di sini guys. Ini guys biasanya bukan karena tempatnya aja kan, tapi pasti ada rasa nyaman yang nggak bisa dijelasin nih kan. Berarti ada sesuatu yang aneh di sini guys ya. Apakah yang kau rasa sebelum kau menjejakkan kaki ke Indonesia? Apa yang kau rasa? Sebelum sampai ke sana, dalam fikiran memikirkan Indonesia ni bila sampai je mesti orangnya ramai. Kita pun tahu Indonesia penduduknya ramai, jadi fikiran yang pertama itulah. Maknanya Tak ada rasa takut-takut tu waktu takut tu memang tak ada. Oh, Malaysia nggak takut lah. Mungkin sebab pertuturan antara Indonesia dan Malaysia lebih kurang sama. Jadi tak rasa apa-apa lah, ketakutan tu tak ada. memang tak ada rasa takut. Tak ada. Nggak ada Bila rasa kau sampai sana, apakah yang kau rasa dari segi layanan orang tu kat sana tu macam mana? Kalau di Jakarta, layanan dari kebetulan ada kawan di sana, ada teman di Jakarta. Kau Ada teman di sana. Jadi maklumkan pada dia yang kita orang ni akan sampai di Jakarta dan disambutlah di airport, di bandara sana lah. di bandara sana. Sambut Dari dia guys. segi kau kata hubungan silaturahim tu tak ada masalah. Tak ada masalah sebab bahasa tu mudah kita nak faham. Bahasa tu memudahkan Ya. komunikasi. Dari segi layanan pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam kita di Malaysia biasa je. Biasa je. Aneh kan guys ya, mereka tuh datang dengan rasa stereotip, rasa takut dan tapi malah ngerasa nyaman ya kan. Berarti kan ada sesuatu yang yang salah, misinformasi guys ya. Jadi image negara kita tuh di luar ya kan, itu jauh beda dengan realita. Makanya pas mereka datang, mereka ngerasain kok enak ya, kok betah ya gitu kan, sampai nggak mau pulang ya kan. Mungkin gini guys ya, mungkin bisa jadi karena gini guys, karena di Indonesia tuh ya kan orang-orangnya ramai kan, kemudian mereka tuh nggak kesepian guys, karena mudah dapat temen nih kan. Jadi bahkan orang-orang lokal itu malah menawarkan diri untuk jadi teman mereka, bukan karena keuntungan atau bukan karena apa. Emang orang Indonesia tuh ya begitu guys ya, mereka tuh butuh teman guys. Karena simbol orang Indonesia tuh ya, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terasa kurang. Itulah guys simbol orang Indonesia yang nggak tahu, yang nggak diketahui oleh orang-orang luar guys. Saya pergi ke Indonesia. Saya seronok. Ustaz Malaysia. Saya kata, inilah tempat kalau saya nak berehat. Sebab di Indonesia tak ada yang kenal aku. Gitu pula. Samsul debat nak naik ke Menara Petronas, kau ingat senang. Bukan isu security. Isu security nak ambil gambar. Ambil. Tak kisah pun. Tak maksud saya, jap gambar. Dekat Singapura saya turun. Ustaz TikTok panggil aku. Nah, bila tengok tempat kampus saya tahu. Saya sampai dekat Indon, dekat lapangan terbang Soekarno-Hatta. Saya buka Liman. Saya tengok orang buat tak reti. Sebab saya pakai mask pun. Lepas musim PKP, pakai mask pun kenal kita siapa. Dia tengok mata. Tak kenal je. Dia kata.
Saya balik daripada umrah, saya ni bantai dah pakai macam Arab. Pakai macam Arab tu, yang kain tu, pakai mata, yang ada yang bulat tu, ikat tu kan. Saya siap tutup je ni, betul ni, biar orang tak kena. Sampai dekat immigration tu, orang Arab tu. Dia betulkan balik. Dia buka, nampak muka aku. Langsung orang bergambar dengan aku. Macam tu lah. Tapi di Indonesia tak ada siapa peduli. Saya buka. So terkenal apa ya? Assalamualaikum. Dia buat taruh, dia penang saya tu. Dia tak kenal saya siapa. Oh, inilah tempat yang terbaik kalau saya nak berehat. Itu yang bulan 5 hari tu, saya dah penat jadi Samsul Debat. 2 minggu saya berehat kat sana. Tak ada live, tak ada apa. Orang perasan. Oh, masa tu dilayan kita ni macam orang biasa. Sampai dekat pintu masuk, selamat siang Pak, selamat siang Pak. Macam ni. Dekat Malaysia nak dapat macam tu raja je. Siapa nak pergi Indonesia dia tu? Betul kan? Selamat siang Pak, silakan Pak. Saya tanya, toiletnya mana? Toilet Pak, sini Pak. Sini Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku je. Padahal orang Indonesia cuma ngomong biasa ya guys. Selamat siang Pak, ya kan? Tapi efeknya ngeri guys. Jadi efek kata-kata yang seremeh itu kan bisa bikin merasa orang asing itu merasa diterima ya kan. Itulah ya kehebatan sopan santun Indonesia yang bukan basa-basi guys. Beberapa tahun terakhir ini Indonesia jadi tempat favorit buat bos-bos China buat cari untung, bos China, terutama di bidang makanan dan minuman. Semua orang yang punya pengalaman di bidang ini pengen ke Indonesia buat tiru kesuksesan Honey Snow, ICT, tapi pas mereka semua berbondong-bondong datang, ternyata pasar udah kebanjiran pesaing. Hasilnya siapapun nggak untung. Malah karena biaya sewa tempat, upah kerja, dan rantai pasokan yang makin mahal. Banyak bisnis yang tutup satu demi satu. Bidang dekorasi rumah dan peralatan mandi juga kayaknya udah terlalu dipuja. Bos-bosnya mikir, pasar di Indonesia kosong, kesempatan besar. Tapi ternyata properti di Indonesia belum sebesar di China. Keluarga biasa di sini nggak butuh peralatan mandi mewah atau dekorasi mewah. Kayak yang dibawa perusahaan China. Sekarang mereka udah numpuk barang yang nggak laku. Perang harga sampai kehabisan darah dan akhirnya harus jual rugi. Intinya industri ini udah terlalu dipuja, bukan karena nggak ada kesempatan di Indonesia, tapi karena terlalu banyak orang yang berbondong-bondong masuk. Jadi guys, gimana menurut kamu guys? Katanya Indonesia kacau balau kan? Tapi kenyataannya kok malah banyak banget hal-hal yang bikin orang asing itu justru jatuh cinta sama Indonesia. Ramah, makanan enak, budaya santai, tapi penuh makna. Ya tapi ya itu guys, kita juga nggak bisa tutup mata sama tantangan seperti premanisme dan birokrasi guys. Ya kan? Keren banget kan Indonesia kan? Yang jelas Indonesia itu bukan negara sempurna, tapi juga bukan negara kacau seperti yang banyak orang bilang guys. Datang dan lihatlah, rasakan kenyataannya dan gimana rasanya. Pasti kamu bakal tagihan guys. Nah, gimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.